Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini pukul 19:15 ada ADP Non-Farm Employment Change. Kalau kita lihat dari previous to forecast ada kenaikan ya dari 77.000 naik menjadi 118.000, dan tentunya kalau hasil aktualnya lebih besar dibandingkan forecast atau sama dengan forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan berpotensi bullish. Oke, jadi kebalikannya, kalau hasil aktualnya ternyata lebih rendah di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi penurunan. Jadi secara keseluruhan untuk data ADP Non-Farm Employment Change diperkirakan ada penguatan angka ya dari 77.000 naik menjadi 118.000. Dan nantinya kita akan coba lihat hasil aktualnya apakah sesuai dengan forecast atau tidak. Oke. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk indeks dolar sendiri ya secara teknikal, apakah berpotensi akan terjadi penguatan atau masih berada dalam area range. Langsung aja kita bahas untuk market indeks dolar. Check it out. Oke, untuk market indeks dolar secara keseluruhan masih berada dalam area konsolidasi ya, atau bergerak secara range, di mana posisi di candle hari Selasa sebelumnya juga sama, masih berada dalam area range, artinya masih konsolidasi, di mana area zona pantau di posisi area yang berkisaran di sini 104.46 sampai dengan 104.28, masih banyak sekali area rejection ya di posisi tersebut, banyak sekali rejection, dan tentunya ini akan menjadikan titik strong resisten ya, yang tentunya berkali-kali terjadi reject dan tidak menunjukkan aktivitas bullish. Memang secara keseluruhan saya melihat adanya potensi ketika breakout dari sisi area kurang lebih di 104.08, di posisi ini terjadi breakout dan ini sedang terjadi retest dan sedang posisinya konsolidasi. Tinggal kita lihat nanti apakah akan berhasil breakout daripada area support yang kisaran 104.04. Kalau hal tersebut terjadi, maka indeks dolar akan menunjukkan potensi penurunan kembali. Jadi menurut saya secara teknikal masih dalam tekanan seller, meskipun kalau kita lihat tadi secara data ADP Non-Farm Employment Change masih menunjukkan adanya penguatan untuk forecastnya itu sendiri. Jadi kalau nanti hasil aktualnya ternyata tidak sesuai, maka secara teknikal akan searah dengan daripada data ekonomi tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas untuk market XAU/USD. Oke, untuk pergerakan XAU/USD di time frame 4 jam ya, dimana tadi pagi udah saya sampaikan akan ada potensi penguatan menuju area fair value gap di 3127 sampai dengan 3120 dan menguji kuat area batas breakout di 3133.56 sampai dengan sore hari ini. Area ini belum berhasil di breakout ya, maka posisi tersebut masih menjadikan acuan untuk hari ini apakah nantinya mampu di breakout atau tidak. Dan area yang selanjutnya yang wajib dipantau adalah menurut saya di sisi area yang lebih rendah ya di sini. Ini akan menjadikan target breakout. Saya akan tandain di time frame 4 jam. Yang satu di sini di 3133.56, yang kedua di area 3116.21. Menurut saya area ini kalau nantinya di breakout oleh body candle impulsif bearish, maka XAU/USD sangat memungkinkan akan menguji sekali lagi area fair value gap, yaitu berkisaran di 3101.27 sampai dengan 3086.62. Dan saya melihat memang sejauh ini posisi XAU/USD sudah mendekati level 3130 ya, yang tentunya sangat kuat untuk pergerakan bullishnya, meskipun belum terkonfirmasi ya secara keseluruhan area 3133.56. Karena saya melihat kondisi faktor utama pendorong kenaikan harga emas ini tidak lain yaitu pengaruh daripada ketidakpastian tarif baru dari Amerika Serikat itu sendiri, di mana Trump mengisyaratkan bahwa tarif ini akan berdampak pada banyak negara, bukan hanya beberapa negara tertentu yang berpotensi memicu pembalasan dagang dari negara-negara mitra Amerika Serikat.
Dan tentunya ketidakpastian ini meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Makanya kalau kita perhatikan kondisi pergerakan XAUUSD sejauh ini masih strong untuk dia menunjukkan momentum bullishnya. Meskipun di posisi hari kemarin terjadi adanya tekanan profit taking ya, tapi sejauh ini kalau saya melihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, XAUUSD masih bertahan di atas level 3100, bahkan sudah mendekati 3130. Dan selain daripada itu juga ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed ya, yang tentunya kita melihat kemarin data-data tenaga kerja melemah, kemudian laporan manufaktur Amerika Serikat juga buruk ya, menunjukkan perlambatan di sektor industri. Maka di sini saya melihat investor sekarang semakin yakin ya bahwa The Fed akan memangkas suku bunga 2 kali pada tahun 2025. Jadi kembali lagi ke jalurnya yang nantinya insya Allah kalau nggak kuartal ketiga atau kuartal keempat, biasanya seperti itu The Fed sendiri akan mengambil keputusan. Oke. Dan selain daripada itu permintaan tinggi dari bank sentral juga sama, dan ETF menunjukkan kondisi di mana Cina juga memperbanyak ya untuk cadangan emasnya untuk diverifikasi portofolio dia sendiri dan melindungi nilai aset mereka dari resiko geopolitik dan inflasi saat ini yang memang sedang terjadi. Dan daripada itu juga beberapa investor, dengan kita melihat market masih berada dalam area range, baik dari sisi area previous daily high ya sampai dengan previous daily low. Jadi dia masih berada dalam posisi ini, yaitu berkisaran dari 3149 sampai dengan 3100, tidak lain tidak kurang ya, dimana hari Jumat besok akan rilis data non-farm payroll ya, atau NFP pada hari Jumat, dan di situ diharapkan apakah nanti hasil aktualnya akan sesuai meningkatkan kondisi penguatan pada indeks dolar, akan menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Tentunya nantinya akan menjadikan prospek kedepannya The Fed untuk mengambil sebuah keputusan apakah akan mempercepat pemangkasan suku bunga atau akan menunggu nantinya di kuartal ketiga ataupun di kuartal keempat. Jadi secara keseluruhan itu perkembangan yang bisa saya sampaikan, dan nantinya tetap area yang menurut saya wajib teman-teman pantau, yaitu dari kisaran 3116.21 sampai dengan 3133.56. Cuman saya melihat sejauh ini momentum bullish masih sangat kuat, dan kalau kita lihat secara range pergerakannya ya, dari posisi pergerakan sebelumnya kalau kita tarik, ini range-nya itu sudah mencapai ya 24 ya dolar per troy ounce. Dan tentunya kalau nantinya market terus bergerak bullish dan menunjukkan tekanan bullish yang sangat signifikan, maka tidak menutup kemungkinan dia akan bergerak menuju wilayah area demand ya di sisi ini, baik 3145 sampai dengan 3149. Jadi kalau kita perkecil di time frame, low time frame, Anda bisa lihat ini adalah zona area resisten yang merupakan wilayah batas breakout 4 jam yang berkali-kali terjadi rejection yang sangat kuat, dan di posisi ini juga sama, terjadi rejection yang sangat signifikan. Jadi tidak menutup kemungkinan dia membentuk correction seperti ini. Sekali lagi akan menguji batas bawah. Jika terjadi penolakan, dia akan menguji batas area resisten sampai mampu breakout dan menuju area 3145 di posisi area demand ya, di area sini. Oke, di posisi ini yang kurang lebih di 3145 sampai dengan 3149. Menurut saya untuk dia membuat all time high baru untuk hari ini belum sampai ya, kecuali kalau betul-betul hari ini market akan bertahan di atas 3133. Kalau dia bertahan di atas 3133.56, ya insya Allah nanti di hari Kamis akan menunjukkan pergerakan all time high baru. Tapi kalau hari ini benar-benar dia breakout dari sisi batasannya di sisi area ini ya, saya akan tandain dulu. Ini batasannya di sini. Kalau posisi ini market, sebentar saya tandain dulu. Ya, kurang lebih di sini ya. Ini ada trend line yang perlu saya tandain seperti ini. Kalau posisi area 3116.21 di area ini berhasil di breakout, maka dia akan menunjukkan potensi penurunan menuju fair value gap. Oke, baru nantinya kalau posisinya benar-benar berada di area fair value gap, saya rasa di posisi tersebut bisa jadikan acuan untuk momentum selanjutnya, yaitu
bisa mencari area buy ya di area fair value gap. Jadi perkembangannya seperti ini. Sebentar saya tandain dulu. Oke, di area fair value gap berkisaran 3101.27 sampai dengan 3086.62. Kalau nantinya di area ini betul-betul ada konfirmasi baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, saya rasa bisa jadikan acuan buy minimal ya, mendekati 50% dari low sampai dengan dari high sampai dengan low-nya di sini. Cari 50% di sini adalah target untuk kenaikan minimal ke posisi ini. Oke, balik lagi ke area 3110 sampai dengan 3105 minimal mendekati area tersebut. Oke, jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan. Tentunya market masih berada dalam area range dan nanti kita akan kembali lagi di analisa pagi ya. Yang perlu saya sampaikan apakah ada perubahan dari struktur yang saat ini sedang berjalan, dan nantinya saya akan sampaikan di analisa pagi di hari Kamis. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.